Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan demo project akhir di mata kuliah Framework Enterprise. Di sini saya Firman Setiawan. Saya Arya Nugraha Taufik. Kami akan menjelaskan proyek final kami, yaitu sistem pro bono justice system. Jadi singkatnya, sistem ini adalah untuk mempertemukan pengacara dengan masyarakat umum yang khususnya yang kurang mampu. Gitu. Mungkin langsung saja tanpa lama-lama kita akan masuk ke sistemnya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan hal-hal dasar seperti database dan hal-hal yang menyangkut bagaimana sistem itu, hal dasar bagaimana sistem itu akan dibuat. Nah, pertama itu untuk setting database-nya. Jadi yang bakal kita setting itu menentukan database atau table-tablenya dulu agar mudah pengerjaannya ke depan. Nah, jadi untuk membuat database-nya itu kami memetakan lah database atau table-tablenya itu di model dulu. Dan kemudian kami itu juga membagi jenis-jenis tabelnya itu menjadi folder-folder seperti ini. Jadi misalnya dia di folder entities ini database tabel yang berjenis entities, kemudian enum begitupun dan juga identitas. Nah, di entities itu seperti kayak cache itu yang ya seperti tabel pada umumnya kayak yang ada kolom dan tipe-tipe datanya gitu. Nah, jadi kami set lah di sini beberapa tabel-tabelnya yang akan dimasukkan atau yang akan dipakai nantinya. Kemudian database enum itu apa gitu. Jadi database enum ini database maksudnya tabel enum ini singkatnya adalah tabel untuk perkondisian. Jadi kami menggunakan enum untuk memudahkan perkondisian. Contohnya untuk role aja lah ya. Jadi kami mengeset klien itu sebagai nilai 1, lawyer 2, admin 0. Jadi nanti di controller atau pas pengimplementasinya itu lebih gampang untuk memberikan kondisinya gitu. Oke. Nah, misalnya kalau jadi setelah kita udah menentukan data dan udah juga mendeskripsikan tabel-tabel yang akan dipakai, kemudian kita migrasikan dia gitu. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu database kita itu sudah connect dengan servernya. Jadi kita lihat database di sini itu pastikan sudah connect dengan apa namanya server manajemen Sedio. Nah gitu. Pokoknya ya ginilah kurang lebih. Jadi sebelumnya juga sudah membuat ya. Jadi kami tinggal menyesuaikan saja lagi dengan nama database-nya Pro Bono Justice DB. Setelah itu, setelah dipastikan koneksi database ini dengan servernya, ya udah tinggal dijalankan saja migrasinya dengan di bagian ini ya, di bagian terminalnya. Nanti terminal itu buat saja add migration, kemudian update database segala macam, maka akan terbuat nanti di migration ini seperti file-file ini kurang lebih gitu. Nah, kemudian ya untuk database mungkin seperti sekian dulu penjelasannya. Kemudian saya juga akan menjelaskan hal-hal dasar untuk pembangunan sistem ini. Nah, jadi untuk yang hal dasar yang paling penting untuk di setting itu adalah seperti ini ya, layoutnya itu bisa kita buat di kayak di set gini, di folder view, di folder setnya. Jadi kita di sini membuat atau membuat template-template atau layout yang akan dipakai nanti. Misalnya ini navbar untuk navbar nanti di sistemnya, sidebar dan segala macam. Kemudian juga di root jangan lupa untuk membuat folder upload ya, karena nanti bakal ada
penguploadan di proses sistem ini gitu. Jadi nanti disinilah file-file yang diupload itu akan dikumpul. Nah, kemudian juga ya CSS sesuaikan dengan tema kita. Nah, oke. Sekian saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk langsung saja ke demo sistemnya. Rekan Firman. Ya, WhatsApp bro. Baik, di sini saya akan melanjutkan demo sistem. Kita mulai dari ini langsung saja karena sudah kita runningkan. Di sini adalah tampilan halaman pertama untuk Pro Bono Justice System. Di sini jika kita sudah memiliki akun, maka kita langsung masuk aja ke akunnya. Jika belum, kita bisa daftar sekarang. Lalu di sini ada daftar sebagai klien atau pengacara. Karena saya sudah bikin akun, maka kita tidak perlu daftar. Mengingat waktu juga sudah mendekati matahari terus. Oke, langsung saja kita masuk sebagai admin. Admin @gmail pro bono.com admin 123 pro bono aduh sepertinya ada salah paham, mungkin kita ke klien aja ya. Firman 12 boy @gmail.com gmail.com kata sandi 123. Nah, ini Nah, ini adalah tampilan bagian klien. Klien bisa ngapain aja sih? Klien itu bisa melihat total kasus total kasus yang sedang diproses dan kasus selesai. Nah, jikalau kita ingin mengajukan sebuah kasus, maka kita bisa klik di sebelah kiri sidebar atau sebelah kanan atas ini, ajukan kasus baru. Kita ajukan kasus, misalnya di sini warisan. Lalu kategori kasusnya ini, lalu jelaskan kronologinya apa, unggah dokumen persyaratannya. Ini sebagai contoh aja untuk bagian pengunggahan dokumen. Nah, di sini kita tinggal klik permohonan, maka kita tinggal menunggu verifikasi dari admin dan juga pengacara untuk mengambil atau melanjutkan kasus yang kita ajukan. Lalu kita akan mencoba bagian admin 123. Nah, ini bagian admin ya teman-teman. Di sini admin LBH bisa ngapain aja, yaitu bisa melihat dashboard semua kasus dan kelola pengguna. Nah, di sini menunggu verifikasi. Jadi setelah klien mengklik kirim permohonan, maka tinggal diverifikasi oleh admin LBH. Di sini kita contoh verifikasi saja. Nah, kita lihat nama lengkap, email, nomor WhatsApp, kategori pencarian. Di sini kita bisa membaca apakah kasus ini layak untuk dilanjutkan atau enggak. Lalu ini bagian dokumen bisa kita lihat KTP penuh, lihat SKTM penuh. Setelah itu kita akan setujui dan buka kasus. Nah, ini kasus terbuka. Kasus terbuka kita tinggal menunggu pengacara untuk mengambilnya. Dibuka untuk pengacara. Nih di sini akan muncul kelola pengguna. Di sini kita bisa melihat pengguna mana saja yang telah mendaftar pada Pro Bono Justice System. Mungkin dari saya itu saja, maka akan dilanjutkan demonya oleh rekan saya dulu, Marito. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan untuk pengacara. Sebelum itu pengacara harus regis dulu. Di sini kita bisa memilih button pengacara, terus mengisi nama lengkapnya, misalnya Lulu Marito.
lalu nomor WhatsApp untuk dihubungi nanti. Nah, ini alamat emailnya. Baru ini untuk alamat domisili. Nah, kata sandinya ini ada minimal karakternya. Terus ini untuk konfirmasi kata sandi. Nah, ini jadi pengacara itu tidak bisa asal-asalan. Di sini ada nomor surat izin praktik. Terus ini spesialisasi dari si pengacara itu. Lalu ini untuk pengalamannya sudah berapa tahun. Kemudian dia bisa regis dan langsung masuk ke dashboard si pengacara. Nah, di sini di dashboard pengacara itu memiliki kasus terbuka, terus yang sedang ditanganinya dan yang sudah diselesaikannya. Kemudian ketika dibuka kasus saya, ini nanti menampilkan kasus yang sedang ditangani. Nah, di dashboard ini, misalnya si karyawan ini mengambil kasus masyarakatnya, misalnya ini tinggal ambil kasus, terus ada notifikasi yakin diambil kasus ini, tinggal klik OK. Nah, langsung berhasil mengambil kasus si kliennya tadi. Baru nanti dia akan masuk ke kasus saya. Nah, di sini dia masih masuk ke sedang diproses. Lalu kalau misalnya kasusnya sudah selesai, tinggal diselesaikan. Seperti ini. Nah, dia masuk ke riwayat kasus selesai. Kemudian setelah itu, ini ada button untuk logout. Jadi di sini pengacara hanya fokus ke kasus yang ditanganinya, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Sebesar itu suaranya ya.